Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau update harga, sekaligus aku mau ngobrol sedikit mengenai hal yang lagi hot sekarang. Langsung lihat sama-sama. Oke teman-teman, video ini dibuat cukup pagi ya. Harga KIM ya XAU itu berada di sedikit di bawah 1900-an. Jadi berada di angka 1897 sebelum aku nyetir gitu. Tadi lihat sebentar ya. Nah, jadi harganya udah naik drastis selama 1 minggu belakangan. Drastis banget ya. KIM-nya aja mungkin berada di kisaran 850 ya, mungkin 854 ribuan mungkin ya. Sekali lagi ini masih pagi jadi aku belum bisa kasih harga, tapi ini aku kasih tabel. Semoga tabel ini membantu buat kalian, tapi harganya masih belum paten ya, karena ini masih jam 8:30 pagi. Ini kan hari terakhir ya, hari terakhir di minggu ini. Menurut aku sih ada kemungkinan ya, sekali lagi ada kemungkinan emasnya akan menyentuh 1917. Nah, ini bisa terjadi nanti malam atau minggu depan ya, atau 2 minggu lagi masih memungkinkan nih, karena kita bener-bener gold itu akhir-akhir ini susah banget untuk dibaca pergerakannya ya. Jadi 1900 nih belum final nih, karena masih akhir minggu dan masih pagi. Jadi ada kemungkinan bakal dikerek dulu 170 poin ke atas gitu ya. Ada kemungkinan ya, sekali lagi ada kemungkinan. Tapi kalau melihat dari chart 3 jam berarti 12 jam terakhir ya, itu ekor ke atasnya cukup banyak ya. Jadi 3 candle itu ekor ke atasnya kenceng. Kalau ngomongin potensi sih kayaknya harus koreksi dulu gitu ya. Nah, jadi gimana? Apakah kemungkinan bakal koreksi atau lanjut naik? Aku juga masih nggak bisa diomong ya. Tapi kemungkinan potensinya itu yaitu kalau mau lanjut ya kemungkinan bisa lanjut sampai 1917. Kalau dia koreksi kayaknya sih bisa cukup dalam ya. Bisa cukup dalam. Mungkin bisa ke 1830-an. We don't know. Nah, oke teman-teman, aku mau sedikit ngebahas mengenai hal yang lagi hot sekarang ya. Robot trading ditutup. Terus binomo dikatakan judi. Jadi bahkan ada YouTuber yang sampai keseret gitu ya, keseret masalah ini karena mereka endorse, afiliasi dan lain sebagainya. Ya, aku nggak mau menjelek-jelekan mereka juga ya, karena mereka juga butuh makan gitu ya. Tapi kalau aku mau ngebahas topik yang lebih besarnya aja, yang dipermasalahkan sekarang itu adalah apakah binomo dianggap sebagai judi. Mengartikan judi itu ya susah ya. Definisinya judi itu menurut aku agak banyak ya. Tapi kalau kita ngomong judi, gamble gitu ya, kalau menurut pendapat pribadiku itu adalah definisinya kalau kita tidak tahu outcome-nya, kita nggak tahu hasilnya tuh akan seperti apa. Jadi kayak contoh, 1 tambah 1 ya pasti 2, ya kan? Tapi jika 2 dikali X, nah itu kan kita nggak ngerti hasilnya seperti apa. Bisa minus, bisa plus, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku sih, judi itu termsnya itu lebar gitu, banyak yang bisa dikategorikan sebagai judi. Jadi kalau dikatakan apakah trading itu judi, ya ada faktor judinya pasti, karena kita nggak ngerti outcome-nya bakal jadinya seperti apa, ya kan? Apakah dalam berkeluarga, apakah itu bisa dibilang judi? Apakah orang yang mau menikah, apakah bisa dibilang judi? Ya bisa dibilang judi, karena kita nggak ngerti outcome-nya. Bisa bisa langgeng sampai meninggal, ya kan? Atau 1 tahun rumah tangganya kandas. Atau katakanlah lain terms lagi, bisnis. Kalian buka toko, kalian buka usaha. Atau contoh aku buka channel YouTube baruku gitu ya, RS Production.
Judi nggak? Ya menurut aku sih ada judinya. Kenapa? Karena kita nggak ngerti outcome-nya. Bisnis kita bisa lancar jaya, bisa sukses, atau bisa bangkrut. Terus kalau dikatakan kan nggak ada uangnya, yang nggak ada menaruh uang untuk mengharapkan lebihan gitu ya. Kalau kalian tahu ya, bahkan bikin channel YouTube itu pun itu judinya juga banyak, uangnya yang keluar juga banyak gitu ya, buat beli kamera, lighting, lensa, audio dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan kalian lihat kayak contoh Deddy Corbuzier dulu pada saat waktu awal-awal dia buka channel YouTube, itu dia ada sharing total spending yang dia keluarkan itu berapa, which is gede banget gitu loh. Dia waktu itu untuk membeli kamera, lighting, PC dan lain sebagainya untuk podcastnya dia, ya, yang aku tahu ya, itu dia mengeluarkan dana sebesar 300 juta. Bisa dibilang judi nggak? Judi, karena pada saat itu Deddy belum punya follower di YouTube gitu ya. Meskipun follower aslinya udah banyak, follower di tempat lain udah banyak. Tapi untuk YouTube-nya sendiri yang baru, ya itu judi banget. Karena kalau tidak berhasil, ya 300 jutanya ludes gitu ya, habis semuanya. Nah, jadi sekali lagi balik lagi untuk masalah trading, binomo dan lain sebagainya, apakah terus bisa dikatakan sebagai judi? Ada faktor judinya menurut aku ya. Jadi kita jangan munafik lah. Trading pun ada judinya. Dalam hal bisnis pun ada judinya. Apakah salah? Ya aku kembalikan ke kalian masing-masing. Ya. Tapi sekali lagi yang aku mau sampaikan, dari dulu aku sudah selalu sampaikan sama kalian bahwa meskipun aku mengatakan sesuatu opiniku di channel-channel YouTubeku, kalian jangan percaya 100%. Kenapa? Karena yang ngomong orang. Orang itu bisa salah. Ya kan, kita punya opini. Nah, sama halnya dengan para YouTuber yang mengusung binomo itu. Apakah mereka salah? Menurut aku nggak 100% mereka salah gitu ya. Karena mereka kerja loh, bikin channel, ya kan. Nah, tapi yang dari dulu aku nggak setuju itu ya, mereka memamerkan kekayaan, seakan-akan trading mereka selalu profit gitu ya. Itu yang bikin orang tergait dan mereka akhirnya join afiliasi sama mereka. Mungkin sampai ada yang titip dana dan lain sebagainya ya. Dalam hal itu aku kurang setuju. Tapi sekali lagi itu mungkin cara marketing aja ya, karena ya orang semuanya mencoba untuk sekreatif mungkin, ya kan, sekreatif mungkin untuk memasarkan produk yang mereka punya. Itu wajar sih ya, menurut aku juga wajar. Ya tapi anyway teman-teman, aku pengen tahu juga pendapat kalian, apa yang kalian pikirkan mengenai kalau kalian kan yang mengikuti channel ini pasti kalian juga ada hubungannya dengan emas, entah itu emas perhiasan, suka emas perhiasan, suka beli emas batangan dan lain sebagainya. Apakah menurut kalian dengan kalian membeli emas batangan, membeli perhiasan itu bisa dianggap judi karena kalian mengharapkan nanti suatu saat harganya akan naik? Mengharapkan, jadi kan kalian tidak tahu outcome-nya. Segitu dulu guys, see you di video selanjutnya, bye.